Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam buku The 22 Immutable Laws of Branding plus tambahannya The 11 Immutable Laws of Internet Branding dari Al dan Laura Ries. Yap, duo Ries yang legendaris itu. Betul. Misi kita kali ini nih memahami gimana sih cara bangun merek yang kuat, terutama soal nama dan pentingnya fokus. Dua hal krusial banget itu. Iya kan? Pernah kepikiran nggak kenapa ada nama merek yang nempel banget, tapi yang lain gampang hilang gitu aja, apalagi di dunia maya sekarang? Itu pertanyaan bagus. Dan buku ini menjawabnya cukup telak. Nah, kita akan lihat kontrasnya nih antara nama-nama umum yang seringnya gagal sama merek yang sukses punya satu kata spesifik di kepala kita. Mari kita bongkar. Oke, langsung aja ya. Sumber ini kan menyoroti banget soal jebakan nama umum atau generik di internet. Betul sekali. Contohnya kayak pets.com atau wine.com gitu. Udah didanai gede-gedean, ujung-ujungnya gagal. Kenapa ya nama yang kayaknya deskriptif banget ini malah jadi masalah? Nah, ini dia. Kuncinya ada di hukum generik, Law of the Generic. Dan kalau di internet dipertegas lagi sama hukum nama umum, Law of the Common Name. Oke. Intinya gini, nama generik itu susah banget dibedain dari kategori produknya sendiri. Coba deh pikirin, otak kita itu proses nama diri, nama khas kayak Mercedes-Benz yang nunjuk ke satu hal spesifik, itu beda banget caranya sama proses nama jenis, nama umum kayak mobil. Iya, masuk akal. Yang satu spesifik, yang satu umum banget. Tepat. Nama generik bikin merek kamu jadi, ya gitu deh, kabur, nggak unik, susah diingat. Ingat kasus Bear Light nggak? Orang bingung itu merek atau deskripsi produk ringan. Oh iya, jadi bingung ya ini nama mereknya atau cuma bilang kalau birnya ringan. Persis. Sebaliknya, coba lihat deh merek-merek internet raksasa. Amazon, Yahoo, eBay, Priceline. Mereka pakai apa? Nama khas yang unik. Iya juga ya. Amazon kan awalnya nggak ada hubungannya sama jual beli online. Nah, itu dia. Ini nyambung ke yang disebut hukum nama khas, Law of the Proper Name. Nama-nama unik ini diproses otak sebagai entitas spesifik. Lebih gampang diingat, lebih gampang dibangun asosiasinya. Mereka nggak kejebak cuma deskripsiin kategori doang. Oke. Jadi nama khas yang unik itu penting banget di awal ya, biar beda dan gampang diingat. Terus soal fokus gimana? Sumber ini kan bahas juga hukum kontraksi, Law of Contraction. Katanya merek jadi kuat kalau fokusnya dipersempit. Tepat sekali. Ini juga kunci banget. Contohnya kayak Starbucks ya. Dulu kan cuma jualan kopi, di tengah kedai kopi yang jual macam-macam. Atau Subway. Fokusnya cuma satu jenis sandwich itu aja. Ya, itu contoh klasik. Dan penyempitan fokus ini bukan cuma soal strategi operasional loh, tapi ini cara buat bener-bener kuasai satu ide di kepala konsumen. Maksudnya? Ini nyambung banget sama hukum kata, Law of the Word. Merek-merek paling sukses itu biasanya punya satu kata atau satu konsep tunggal di benak kita. Oh, kayak tadi ya, Mercedes-Benz itu prestis. Betul, BMW itu berkendara atau driving, Volvo aman, FedEx semalam. Kata itu jadi inti mereknya. Wow, oke. Nah, waktu kamu menyempitkan fokus kayak Starbucks atau Subway, kamu jadi lebih gampang buat bangun asosiasi sama satu kata atau ide yang kuat itu. Starbucks jadi punya kata kedai kopi premium. Subway punya ide sandwich segar sesuai pesanan. Jadi hukum kontraksi sama hukum kata itu kayak dua sisi mata uang yang sama ya? Menyempit biar bisa punya satu konsep kuat gitu? Persis. Fokus yang sempit itu yang ngasih kredensial, ngasih kekuatan buat nancepin satu kata kunci itu di kepala target pasar. Paham. Nah, ini juga yang menjelaskan kenapa hukum perluasan, Law of Extensions, itu bisa bahaya banget. Maksudnya perluasan lini produk gitu? Iya, coba lihat contoh kayak Chevrolet, yang jualan puluhan jenis mobil di bawah satu nama. Atau Crest pasta gigi yang variannya puluhan. Kata apa yang mereka miliki jadinya? Jadi kabur ya? Nggak jelas lagi identitas utamanya apa? Betul, fokusnya jadi buyar, kekuatan mereknya jadi encer, terdilusi. Buku ini bilang, kekuatan merek itu seringkali berbanding terbalik sama cakupannya. Makin luas cakupannya, makin lemah dia di satu titik. Tapi bukannya banyak juga ya merek besar yang sukses melakukan perluasan? Apa hukum ini mutlak gitu? Pertanyaan bagus. Emang ada kasus merek besar yang berhasil meluas.
Tapi seringnya itu dilakukan hati-hati banget, atau malah mereka bikin merek baru buat kategori baru. Risiko pelemahan merek inti itu nyata banget kalau asal perluas. Kekuatan jangka panjang itu seringnya ada di dominasi satu area fokus. Jadi, kalau diringkes nih ya, intisarinya jelas banget dari sumber ini. Pertama, soal nama. Hindari deh nama generik yang gampang tenggelam. Pakai kekuatan nama khas yang unik, sesuai hukum nama khas tadi. Biar gampang diingat, gampang dibedain. Oke, catat nama unik. Kedua, soal fokus. Jangan takut buat nyempit. Malah, persempit fokus kamu buat nemuin satu kata atau ide kunci yang bisa kamu miliki secara total di benak konsumen. Kekuatan sejati itu sering datang dari kontraksi, bukan ekspansi. Wah, ini relevan banget ya buat kita semua, mau lagi bangun citra pribadi, bisnis baru, atau sekedar pengen lebih jeli aja lihat strategi merek di sekitar kita. Iya banget. Coba deh, tanyain ke diri sendiri. Kata atau ide apa sih yang pengen kamu miliki di kepala orang lain pas mereka dengar nama kamu atau merek kamu? Udah cukup unik belum namanya? Fokus nggak ke satu gagasan inti? Gampang diingat nggak kayak nama khas? Pertanyaan reflektif yang bagus itu. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat kamu pikirkan lebih lanjut. Kalau emang fokus tunggal dan memiliki satu kata itu sepenting itu, terus gimana dong nasib merek-merek raksasa yang udah terlanjur punya banyak produk dan identik sama banyak hal? Tantangan besar itu ya. Iya kan? Bisa nggak sih mereka nemuin lagi kekuatan fokusnya tanpa harus ngorbanin pasar luas yang udah susah payah dibangun? Sesuatu buat direnungkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.